Wih, dari warnanya ini udah Oke banget ya. udah oke banget. Ini harganya 400 juta mas. Hasil lelang. Satu cup 400 juta. 400 juta. Lihatlah sekitar kita. Saya yakin setiap orang punya cerita. Bahkan, orang-orang biasa sekalipun bisa menuturkan cerita yang luar biasa. Dari mereka, kita bisa melihat dan mendengar bahwa hidup ada untuk saling menginspirasi. Saya Kaspar Situmorang, selamat datang di Jurnal Inspiraya. Meramu masa lalu dan nostalgia selalu indah. Seindah memori akan jajanan-jajanan klasik yang pernah menemani masa kecil kita. Hari ini kita mengunjungi Ramu Nostalgia dan melihat cara mereka meramu masa lalu menjadi sajian khas kekinian. Pak Kaspar. Apa kabar? Mas Javier, udah lama nggak ketemu nih. Ketemu Seneng nih ketemu sama foundernya Ramu Nostalgia. Gua ngelihat piringan hitamnya langsung ini apa sebenarnya? Gue tambah penasaran. Berasa Kenapa nostalgia ya? Kenapa lu pilih nama Ramu Nostalgia ini tadi? Kenapa Ramu dan kenapa Nostalgia? Apa karena lu udah berhasil meramu masa lalu dan mengubahnya jadi sajian kekinian? Gimana nih Mas? Sharing dong. Oke, kenapa namanya Ramu? Nah, Ramu itu artinya bersatu, Ya. berkumpul. Nah, kenapa nostalgia? Jadi memang kita bukan hanya berangkat dari produk, tapi berangkat dari konsep juga. Nah, dari situ memang kata nostalgia sendiri kan mempunyai arti masing-masing nih. Jelas. Dari setiap generasi, dari setiap segmen. Nah, di sini Ramu pengen jadi wadahnya nih, di mana orang bisa berkumpul, nostalgia bareng, gitu. Tapi kayaknya kita enaknya ngobrol sambil duduk gak sih, Pak? Boleh? Boleh banget. Yuk kita lanjut. Oke. Thank you Mas Javier. Ini tempatnya udah keren nih. Gue boleh kulik-kulik dikit dong Boleh dong. tentang Ramu ini dan nostalgianya. Jadi yang dari tadi gue penasaran itu namanya gue udah tahu tadi. Alasannya kenapa pilih Ramu Nostalgia. Yang gue pengen kulik nih, kalau biasanya startup itu bisa gede, perusahaan itu bisa gede, biasanya foundernya nih yang keren-keren. Nah gue pengen diceritain dong, Ramu Nostalgia ini gimana dulu sejarah para foundernya bisa bertemu dan akhirnya meramu bisnis ini. Mau Oke. Jadi foundernya ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Nah, most of us kita nggak punya slip gaji atau bisa Pekerja dibilang informal berarti. pekerja informal. Pekerja gig ekonomi. Gig ekonomi, betul Siap. sekali. Nah, dari situ kita bertemu dan lain-lain. Sehingga ceritanya kita pengen banget nih ngebawa teman-teman yang backgroundnya sama nih. Oke. Yang tidak punya slip gaji, informal, maupun yang dari gig ekonomi tadi tuh. Nah, dari situ kita ngumpulin nih crowdfunding sampai 1.700 orang tadi. 1.700 orang, jadi para foundernya juga nih. Jadi para Melalui founder crowdfunding di tempat tadi. ini. Gitu, makanya kita menang rekor muri tadi. Yang 6 orang tadi itu siapa-siapa aja Mas? Nah, di situ ada Mas Danu Sofwan, Mas Doni Pramono, Rizky Febian, saya sendiri Javier Masih, ada Dimas Leonaldi sama Fajar Sidik. Oke. Gitu ada 6 Dan orang. semua ini kayaknya taipan-taipan di gig ekonomi semua nih. Betul, gitulah kita. Siap. Mas, ini dari sisi foundingnya aja udah keren ya. Jadi jarang-jarang nih ada yang crowdfunding bikin franchise segede ini nih. Gue pengen langsung biar lebih paham nih tentang rasanya begitu. Yang mana nih yang paling bisa menceritakan rasa Ramu Nostalgianya? Rekomendasi minuman apa nih dari Ramuna? Oke, saya ambilin aja langsung. Silakan. Bentar ya. Widih. Ini dia. Siap. Silakan. Makasih Mas. Widih, dari warnanya ini udah Oke banget ya. oke banget. Oke banget. Udah ngejreng banget. Ini jagoannya, namanya Arbanat Creamy Pink. Arbanat Creamy Pink. Arbanat Creamy Langsung Pink. cobain boleh? Langsung cobain.
Ini harganya 400 juta, Mas. Hasil lelang. 1 cup 400 juta. 400 juta. Gimana ceritanya nih, Mas? Nah, itu makanya kita menang muri. Jadi 400 juta ini memang kita iseng-iseng doang nih. Pertama di Instagram Iki dan lain-lain. Sama Iki juga? Sama Iki-nya juga. Rizky Febian? Rizky Febian, para direksi atau bisa dibilang para founder ini. Saat itu memang kita taruh di sosial media si Iki, iseng aja iseng. Posting di sosial media? Posting di sosial media. Lama-lama ada yang ngebit. Ngebit minuman yang diposting sama Rizky? Iya. Jadi sampailah di angka 400 juta. Dari 20 juta, 10 juta, sampai dari 10 juta, 20 juta, sampai akhirnya naik ke 400 juta itu. Wah, gokil sih ini. Kalau gitu gue mesti tahu nih cara bikin ini, Mas. Siapa tahu gue bisa jual dapat 400 juta nih. Oke, deal. Bagi dua tapi. Kita bagi dua ya? Bagi dua. 400 juta, ajarin gue cara bikinnya. Oke. Boleh? Langsung aja ke dalam? Deal. Sip. Ini exciting banget. Ini kenalin namanya Ahmad. Mas Ahmad, Halo, saya Pak Kaspar Ahmad. Situmorang. Di barista di sini nih. Wah, keren banget. Dari dulu pengen jadi barista. Kejadian juga nih hari ini. Boleh cerita kenapa? Oh boleh, Pak. Jadi saya mau ngasih tahu gimana cara bikin si Arbanat Screaming Pink tadi. Yang harga 400 juta Iya, tadi? betul. Jadi kalau gue bisa bikin ini, kita bisa bagi dua. 200-200 buat dia mungkin 25. Oke ya? Mau nggak Mas Ahmad? Oke. Sharing dong caranya gimana? Pertama kita siapin dulu nih Pak, cupnya, cup Cupnya. kosong. Habis itu sediain juga bahan-bahannya. Siap. Nah di sini ada namanya nih strawberry glass Pak. Strawberry Dari glass. strawberry glass itu nanti kita ada tahap layering. Layering itu nanti kita masukin gini Pak, terus di layer gitu. Oke. Sebagai layer pertamanya ya. Iya. Biar kelihatan glowing rasa strawberry. Dia rasanya juga bisa Pak sebenarnya. Oh. Jadi injek dua-duanya dia. Mas Ahmad, udah berapa Ya. lama kerja di Ramu Nostalgia ini? Part time atau full time? Untuk kerja di sini sendiri Pak, saya udah dari awal ya, dari awal Ramu. Jangan-jangan founder yang 1.700 orang? Bukan Pak, bukan. Saya dari awal Ramu buka sekitar hampir setahun Pak, Hampir sebagai setahun. part time. Part time ya? Sini, betul. Oke. Kenapa part time? Pilih part time? Karena dari part time sendiri, saya masih bisa dapat waktu yang fleksibel gitu Pak. Iya. Jadi ngejar yang fleksibel. Jadi ngejar fleksibelnya. Iya, iya. Jadi dari part time, saya masih bisa ngelakuin aktivitas lain gitu. Cakep. Iya. Bisa sambil kuliah, bisa sambil kerjaan yang lain ya, macam-macam ya. Mas Ahmad, Iya Pak. suka dukanya dalam bekerja sebagai part timer ini, sebagai barista ini, gimana sih? Sukanya saya dapat keluarga baru. Saya dapat kebersamaan di sini, Pak. Keluarga besar baru. Iya, keluarga besar Dari baru. jaringan baru ya. Betul. Supporting system yang baru. Iya. Siap. Untuk dukanya di kerja sebagai part time ya Pak, saya nggak ada slip gaji Pak di sini. Slip gaji. Iya. Ini Mas Xavier yang tadi saya bicarakan, memang persoalan utama di gig ekonomi Indonesia adalah hampir seluruhnya tidak punya slip gaji. Sehingga para pekerja informal ini kalau nggak punya slip gaji, sudah barang tentu nggak bisa dapat akses ke fasilitas-fasilitas keuangan perbankan yang lebih kompleks. Misalnya ke pinjaman kendaraan bermotor, nanti KPR untuk beli rumah, kredit multigunanya aja sulit. Misalnya mau beli kulkas, mau beli TV, mau beli macam-macam di perangkat di kontrakan atau di rumah, Iya. itu sulit gitu. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita dari Bank Raya coba bantu bikinin slip gajinya. Bekerja sama dengan prinsipalnya, bekerja sama dengan para pencipta POS-nya tadi, point of sales-nya tadi. Nah, ini yang kita mau kolaborasikan, kita bikin slip gajinya sehingga nanti Mas Ahmad sudah punya slip gaji. Jadi pada saat mau akses ke kredit multiguna, mau kasbon atau dana talangan, udah bisa dibantu karena udah punya slip gaji tadi. Percaya nggak percaya, nanti 2025 teman-teman di pekerja informal ini akan meramaikan sektor gig ekonomi tadi hampir sampai 74 juta loh. Jadi teman-teman kayak Mas Ahmad ini nanti bertumbuh, bertingkat, berlanjut ini, nanti akhirnya jadi pemilik bisnis sendiri bisa sampai 74 juta orang di 2025. 2025. Bener. Nah, makanya di Bank Raya kita fokus betul-betul bagaimana membantu para pekerja informal, para pekerja di gig ekonomi ini supaya bisa bertumbuh sama-sama dengan kita begitu. Karena
kalau sudah bisa akses ke fasilitas keuangan yang kompleks tadi, seperti pinjamannya, tabungannya, dan seterusnya, ini tentunya salah satu cara kita untuk kontribusi kepada ekonomi Indonesia, supaya bisa bertumbuh lebih baik lagi. Nah ini saya rasa, Mas Ahmad, aku lihat udah jadi barangnya. Berikutnya apa lagi nih? Minumannya udah jadi Pak, tinggal kita masukin si andalannya. Rambut nenek. nenek. Ya, habis itu baru kita seal Pak. Siap, luar biasa. Sudah jadi. Sudah jadi. Keren banget ya, cepet banget ya. Iya. Silakan. Sip. Mas mau pesen Arbanas Creamy Pink? Wih, pas banget. Baru aja buat satu. Ini buat Mbak. Oke, Kalau gitu kita buatkan satu lagi. Mestinya pesan 2 Mbak, hari ini ada diskon. Mau langsung buat aja? Ayo kita buat. Yuk, Oke. let's go. Wah, senang banget nih siang ini Mas Ahmad, Mas Javier. Saya dapat skill yang baru, skill yang membuat minuman yang spesial dari Ramu Nostalgia yang Seru namanya ya? Arbanat Creamy Pink. Seru ya? Seru banget, seru banget gile. Jadi saat ini dengan kemajuan Ramu Nostalgia, pasti banyak sekali peluang kerja baru di sektor gig ekonomi. Nah, tentunya dengan terbukanya sektor gig ekonomi tadi yang ikut tumbuh bersama Ramu Nostalgia, kami juga di Bank Raya punya fokus yang sama dan yang sangat tinggi untuk kemajuan gig ekonomi di Indonesia. Lewat produk dan fitur yang kami kembangkan, ini artinya kita sama-sama melihat bahwa gig ekonomi ini punya potensi yang luar biasa besar dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi semakin banyak kesempatan-kesempatan dan inovasi yang kita hadirkan, semakin banyak juga kita membuka peluang untuk meningkatkan potensi gig ekonomi di Indonesia. Gimana Mas Javier, setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Setuju nggak Mas Ahmad? Apalagi sekarang Ramu juga sebenarnya kita udah pakai Bank Raya juga. Keren, Saya pribadi juga udah pakai Bank Raya. cakep. Terutama saya pakai fitur yang Sakuraya. Jadi mempermudah saya untuk manajemen secara finansial. Keren. Oh, saya mau nabung ini, saya mau nabung buat itu, segala macem. Aduh, oke banget. Saya juga nunggu banget nih inovasi-inovasi fitur-fitur barunya terutama. Berharap juga nanti untuk kedepannya bisa membantu teman-teman dengan background yang sama juga. Ekonomi yang pasti. sama. Pasti kita dukung dan kita bantu 100% untuk menginspirasi seluruh pekerja gig ekonomi di Indonesia. Sebagai penutup, boleh nggak saya minta satu kalimat untuk menggambarkan gig ekonomi di Indonesia atau sebagai pekerja gig ekonomi di Indonesia? Kita mulai dari Mas Ahmad. Silahkan Mas Ahmad. Ekonomi Indonesia itu berdiri dari kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Iya. Keren banget. Oke. Mas Javier, monggo. Untuk pelaku gigs dengan background yang sama, gigs ekonomi dengan background yang sama. Untuk mereka yang masih struggle, terus untuk berusaha, saya yakin pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Sebelum saya pamit, boleh nggak kita selfie dulu? Boleh banget, Mas Ahmad. Seperti nostalgia, ramuan sajian minuman dan makanan nikmat akan selalu meninggalkan kesan. Hari ini, kita bertamu ke Ramu Nostalgia, esok kita bertemu lagi dengan para pejuang gig ekonomi lainnya. Mari kita rayakan transformasi gig ekonomi Indonesia bersama Bank Raya. Saya, Kaspar Situmorang, sampai ketemu lagi di Jurnal Inspiraya berikutnya.